Hampir 4 pekan lamanya, publik dibuat geger atas kasus penculikan bocah berusia 6 tahun. Diketahui kasus penculikan tersebut terjadi di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Desember 2022 lalu. Setelah melewati hiruk-pikuk proses pencarian, akhirnya setelah 26 hari, pihak kepolisian berhasil menemukan Malika Anastasia pada Senin 2 Januari 2023 malam di daerah Ciledug. Korban ditemukan sedang berada di dalam gerobak yang dibawa oleh pelaku dengan kondisi lusuh dan raut wajah tertekan. Namun, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebutkan jika saat ini penyidik belum menetapkan pelaku sebagai tersangka lantaran masih harus memeriksa dan menggali keterangan pelaku Iwan Sumarno. Lantas, seperti apakah update terkait kasus penculikan dari pihak kepolisian? Benarkah dalam waktu dekat pelaku akan ditahan? Sampai saat ini masih di kantor di Polres. Ya, 1 kali 24 jam. Kita masih punya waktu 6 jam untuk melakukan proses. Maksudnya sekiranya memang hasil dari tim medis bisa lebih cepat, kami akan langsung tetapkan penerapan pasalnya beserta Yungto atau beserta pasal-pasal lainnya. Sekiranya pun memang nanti belum hasilnya belum bisa keluar, kita jerat dulu dengan 3 udah. Jadi sambil menunggu hasil visum dan itu semua, maka unsur 330 ayat 2 KUHP sudah terpenuhi. Kalau dari keterangan beberapa saksi yang bersangkutan, kalau di luar cukup temperamental. Ya. Jadi ada saksi yang mengatakan bahwa kalau dia sudah berada di sana, pemulung lain nggak boleh ngambil barang di situ. Nah, itu sering cekcok. Tapi sebaliknya, di kalangan lingkungan keluarga korban, pelaku dikenal orang yang dekat dengan anak-anak. Jadi itulah gambaran tentang kondisi pelaku yang tentunya juga kami akan coba korek, kami dalami keterkaitan dengan kasus yang sedang kita tangani. Kalau untuk menargetkan, kita bisa lihat dari keseharian yang bersangkutan bergaul dengan keluarga korban ya. Menurut keterangan dari ibu korban, ya bergaul sama semua anak, tidak hanya sama Malika saja. Nah, ini yang tentunya proses ini sedang terus kita gali dari terduga pelaku sampai nanti betul-betul kita bisa putuskan dan bisa keterangan semuanya sudah bisa. Kalau dari riwayat ataupun keterangan saksi-saksi sih memang biasanya terduga pelaku menggunakan nama itu. Nah, di kalangan keluarga korban menggunakan nama Yudi, di kalangan pengumpul barang bekas menggunakan nama Herman, kemudian di lingkungan keluarganya Jeki, tapi nama sesungguhnya adalah Iwan. Ini yang tentu keterangan-keterangan ini yang tetap harus kami kita pertahankan dari keterangan tersebut. Nah, yang kita tunggu adalah keterangan dari korban sendiri. Stabil kondisi kesehatannya, alhamdulillah stabil. Ini masih proses perawatan. Kondisi pertama yang ditemukan shock. Yang pertama kali masuk ke rumah sakit kan tadi Pak Kapus sudah menyampaikan kondisi lemas, bingung dan lain sebagainya. Setelah dirawat, alhamdulillah ini sudah mulai ceria dan kondisi kesehatan stabil. Ini masih berproses. Bukan kapan dan jam berapa, Pak? Kemarin tadi malam ya. 21.30 ya. Di mana Pak? Ditemukan di daerah Tangerang. Meskipun sudah berhasil ditemukan, peristiwa penculikan Malika Anastasia itu nyatanya sempat mengundang banyak simpatik publik. Pasalnya, video proses penculikan bocah tersebut sempat viral di masyarakat melalui sosial media. Insiden tersebut semakin berangsur dramatis ketika sang ibunda korban, Onih, muncul di hadapan publik. Dengan tetap berusaha tegar, Onih menceritakan detik-detik sebelum putri tercintanya itu diculik oleh seorang pria yang mengaku bernama Yudi. Ia pun turut mengungkapkan perjuangannya selama mencari Malika. Lantas, seperti apakah curhatan hati ibunda Malika tersebut? Pertama saya nyari selisir di kelurahan, situ di rumah aku. Tanya sama temen-temennya, lihat Malika nggak, main sama Malika nggak.
terus ke tempat dia warnet main, lingkungan situ main. Nah, nggak ketemu juga. Aku udah dakduk, kepala aku udah pening, pusing. Nah, lantas punya inisiatif, ya udah kita cari ke Raja Wali. Aku bilang gitu, nyari ke Raja Wali. Di Raja Wali nggak ada juga. Nyari ke industri, di industri nggak ada juga. Terus nyari ke Mangga Besar nggak ada juga. Terus nyisir aku sampai ke kota, sampai ke yang mau arah Mangga 2. Nah, nyampe sisir lagi, aku belok lagi, nyampe ke mana, ke Juanda, ke Sawah Besar. Nah, karena memang udah lelah, posisi udah malam juga, aku pulang. Terus aku marah-marah, gimana sih punya anak kok teledor sampai ngikutin orang, aku bilang gitu. Ya nggak tahu Bu, aku pikir dia beli ayam, kan biasanya juga kalau jajan apa kan pulang balik. Nah ini kok nggak balik-balik gitu. Ya udah tuh, setelah kejadian itu paginya aku mau lapor. Aku lapor RT RW dulu. Setelah RT RW, terus aku mau lapor ke Pospol yang terdekat. Ternyata di sana gak ada orang. Nyampe siang. Nah dari siang aku balik lagi ke sana, nggak ada juga. Nah udah, daripada waktu kebuang untuk lapor nunggu lama-lama kan, aku nyisir lagi nyari di daerah Jiung, Senen, Kemayoran. Aku cari sampai ke yang mau ke Apron, aku cari situ. Nah, ketemu menjelang sore. Udah sore aku balik ke sini. Ini gimana, laporan enggak, apa enggak? Aku marah-marah. Yaudah sekarang anterin deh ibu laporan ke kantor polisi. Udah malam Bu, di sana juga nggak ada orang Bu. Masa iya kantor polisi nggak ada orang? Nggak mungkin. Kalau kita laporan begini-begini kan pasti ditanggapin, pasti ada orang. Saya ngomong gitu. Ya sekarang posisi udah malam, ibu dari kemarin nggak makan, sekarang ibu makan, nanti ibu sakit nggak bisa nyari Malika, kata anak saya yang gede. Ya sudah, mikirin aja tiap malam. Nah dari malam itu karena nggak bisa tidur, terus kepikiran juga, aku coba nyari daerah kota. Yang kata orang kan di kota tua tuh kan banyak pengemis, banyak orang anak silver. Aku cari situ, ngubek. Nah, ketemu sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh aku pulang ke sini. Nah, ya sebisa-bisa aku lah ikhtiar, baca-baca, minta petunjuk sama yang kuasa. Dan setelah itu pagi aku langsung berangkat ke Kapolres untuk laporan. Pas posisi di situ aku laporan anak hilang. Nah, setelah anak hilang dari hari Jumat, aku setelah laporan kan aku langsung berangkat ke Kedoya. Siapa tahu dia ada di sana kan. Ternyata nggak ada. Nah, setelah itu udah nyari ke situ nggak ada. Nah, aku coba lagi ke Cipayung. Cipayung juga nggak ada. Aku pulang ke sini. Setelah pulang ke sini, udah pulang ke sini, kondisinya begini, lelah, tapi semangat aku untuk anak aku pulang. Aku nggak mikirin badanku, mau lapar mau enggak, yang penting anakku ketemu.